Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis di wilayah BPD Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman hidup Daniel ketika berada di Gua Singa. Ya. Ada dua hal yang ingin saya bagikan berkenaan dengan kehidupan Daniel. Dia adalah seorang yang berintegritas. Yang kedua, Daniel adalah seorang yang tekun. Dari mana kita bisa belajar mengerti bahwa Daniel seorang yang berintegritas? Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bapak Ibu bisa membaca bagian-bagian di sana. Saya mengambil yang pertama, integritas Daniel itu bisa kita temukan pada ayat yang 1 sampai yang ke-4, di mana Daniel itu posisinya waktu itu adalah sebagai seorang tawanan. Tetapi karena dia punya kemampuan, punya keahlian yang berbeda sejak dia muda, sehingga dia diangkat menjadi pejabat negara waktu itu. Ayat pertama sampai yang keempat mengatakan bahwa Raja Darius mengangkat 120 pejabat tinggi. Lalu di atas pejabat tinggi itu ada 3 wakil raja, dan salah satu adalah Daniel dari 3 wakil raja itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel yang punya kehidupan rohani yang baik itulah sehingga mempengaruhi hidupnya menjadi seorang pria, seorang laki-laki, seorang pejabat negara yang betul-betul punya integritas. Ketika teman-temannya mencari kesalahannya, Daniel tidak kedapatan sekalipun melakukan kesalahan. Ayat yang ke 5 dan ke-6 saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu. Ya, Saudara, kita temukan di sini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Perhatikan Bapak Ibu, Daniel tidak kedapatan melakukan kelalaian ataupun kesalahan sekalipun. Integritasnya sebagai seorang pejabat negara waktu itu, pejabat tinggi waktu itu sangat baik, tidak melakukan kesalahan sekalipun. Yang kedua Bapak Ibu, Daniel selain seorang yang berintegritas, dia seorang yang tekun. Ayat yang ke-6, coba Bapak Ibu baca bersama-sama di rumah masing-masing. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, hidup Daniel dikorek-korek, dicari-cari kesalahannya, tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Daniel. Yang dibuat untuk menjatuhkan Daniel adalah cara Daniel beribadah. Memang akhirnya kesetiaan, ketekunan Daniel beribadah itulah yang membuat dia harus dihukum. Karena para pejabat negeri waktu itu membuat undang-undang dan dimintakan stempel ketetapan raja supaya raja menyetujui usulan mereka, sehingga Daniel masuk ke dalam jebakan ini. Saudara, ketekunan Daniel adalah ketekunan yang luar biasa. Itulah yang menyelamatkan hidupnya dari ancaman kematian. Karena aturan yang dibuat oleh para pejabat dan distempel oleh Raja Darius, akhirnya membawa Daniel ke dalam Gua Singa. Dan kita tahu Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa yang buas dan lapar itu. Karena Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang menolong Daniel, Allah sendiri yang menjaga Daniel, melindungi Daniel, melepaskan Daniel dari mulut singa-singa yang lapar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketekunan itu berdampak pada hidup Daniel. Ketekunan itulah yang membawa Daniel mendapatkan keselamatan. Lihat diri kita Bapak Ibu, setekun apakah saya dan saudara kepada Tuhan?
Apakah kita seperti Daniel, setia, tekun dalam hal berdoa? Kita menemukan ayat yang ke-11, 12 itu Daniel punya kebiasaan berdoa mengarah kepada Yerusalem setiap hari 3 kali dan dilakukannya dengan tekun. Tidak dilakukannya dengan sembarangan, tapi dengan setia. Dia meluangkan waktunya untuk berdoa menghadap Tuhan. Saudara dan saya, orang yang punya integritas terhadap panggilan dan iman kita, apakah kita orang yang setia, tekun dalam hal berdoa? Yang terakhir Bapak Ibu, kehidupan Daniel menjadi contoh bagi kita hari ini. Bagaimana kita belajar berintegritas. PPD Yogyakarta dengan programnya yang luar biasa besar, mari kita dukung dengan integritas kita, menjadi pelaku-pelaku yang berada di belakang pengurus BPD untuk menggolkan, menyukseskan program BPD sampai dengan selesai. Dengan doa saudara dan saya, dengan uang saudara dan saya, dengan tenaga kita bersama, kita coba mencapai program BPD selama 5 tahun ke depan supaya berhasil dan memberikan buah yang tetap bagi pertumbuhan jiwa-jiwa Tuhan di gereja-gereja di mana BPD kita berada. Jemaat yang berintegritas ketika dia memiliki kehidupan yang bermutu, berkualitas, memancarkan kewibawaan Allah, ada kejujuran dalam pelayanan, sehingga kita menjadi sukses dan berhasil dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di lingkungan BPD Yogyakarta. Daniel adalah contoh kita pagi hari ini, kiranya jadi berkat bagi saudara dan saya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Daniel yang menjadi contoh bagi kami hari ini, kiranya bisa menolong kami untuk lebih berintegritas dalam kehidupan iman kami, dalam panggilan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dengan cara-cara hidup yang kami jalankan. Kualitas iman kami, kualitas panggilan kami betul-betul menyatu dengan Tuhan. Kami tidak kedapatan melakukan kesalahan apapun selama kami mengikut Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga belajar hidup tekun dalam panggilan kami, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di mana kami berada. Ketekunan itulah yang membawa Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Kesetiaannya menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itulah yang membawa keselamatan yang luar biasa bagi Daniel. Dilepaskan dari kematian dan diberikan kemuliaan oleh Tuhan karena ketekunan itu. Berkati hidup kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan.